Halo guys, di sini saya dan teman-teman akan memaparkan analisis resiko pengendalian pada kegiatan survei garis sempadan berbasis sistem informasi geografis. Video kali ini akan menjelaskan secara lengkap potensi resiko, dampak yang mungkin akan muncul, tingkat resikonya, dan juga langkah mitigasi yang akan disarankan. Semua akan kami rangkum dalam video berikut. Setiap kegiatan teknis lapangan, terutama survei segaris sempadan, memiliki resiko yang harus dikendalikan. Tanpa analisis yang jelas, proses survei dapat mengalami kendala administratif, teknis, hingga kesalahan data. Karena itu, analisis risiko ini bertujuan untuk 4 hal. Yang pertama itu ada mengidentifikasi potensi hambatan di setiap tahapan pekerjaan. Yang kedua, menganalisis dampaknya terhadap hasil survei. Yang ketiga itu menentukan tingkat risikonya. Dan yang terakhir itu menyiapkan mitigasi atau langkah pencegahan yang tepat. Pada tahap pertama ini, tim harus menyusun rencana survei. Risiko utamanya adalah tidak diperolehnya izin survei dari pihak terkait. Jika izin ini tidak diperoleh tepat waktu, seluruh jadwal survei bisa tertunda, bahkan bisa menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan rencana awal karena waktu pelaksanaan yang menjadi bergeser. Untuk menghindari resiko ini, izin harus diajukan dari jauh-jauh hari sebelum kegiatan dimulai. Selain itu, komunikasi juga dengan instansi yang berwenang harus dijalankan secara rutin agar tidak ada komunikasi yang terlewat. Pada tahap penentuan titik koordinat, risiko yang sering muncul adalah ketidaksesuaian penempatan titik sempadan. Dampaknya sangat krusial karena titik batas ini menentukan wilayah mana yang menjadi area sempadan. Jika salah, dapat menimbulkan konflik, tata ruang, dan revisi peta yang akan memakan waktu. Mitigasi sangat penting di tahap ini adalah memastikan verifikasi dilakukan bersama pihak lokal yang mengetahui kondisi lapangan, serta melakukan pengecekan ulang sebelum titik disahkan. Dalam pembuatan tematik berbasis GIS, data dari berbagai sumber harus dihubungkan. Risiko utamanya adalah error integrasi data spasial. Kesalahan integrasi dapat membuat hasil zona sempadan menjadi nggak akurat, padahal analisis ini sangat penting sebagai dasar rekomendasi teknis. Untuk mencegah error tersebut, dilakukan uji coba integrasi sebelum finalisasi, serta validasi silang dengan data referensi lain agar hasilnya benar-benar konsisten. Pada tahap validasi, resiko yang mungkin terjadi adalah tim validasi tidak lengkap atau minim pengalaman. Jika tim tidak kompeten, hasil validasi menjadi lemah dan berpotensi melakukan revisi besar pada peta yang ada. Solusinya adalah memberikan pelatihan khusus kepada personel validasi atau menambah tenaga ahli yang sudah berpengalaman. Koordinasi antar instansi sering menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal prosedur administrasi. Resikonya adalah keterlambatan approval, sehingga hasil survei nggak bisa segera disahkan atau digunakan. Mitigasinya adalah melakukan briefing rutin setiap minggu dan update status koordinasi secara berkala. Resiko berikutnya adalah format hasil yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika formatnya tidak tepat, pengguna dapat menolak dokumen atau meminta revisi untuk mengulang. Oleh karena itu, sebelum penyerahan, format harus direview bersama pengguna akhir dan kelengkapan dokumen harus dicek secara menyeluruh. Resiko yang cukup sering terjadi adalah gangguan server atau kerusakan arsip Persik. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya dokumen penting dan berpotensi mengulangi proses pengadaan data yang ada. Mitigasinya adalah membuat backup berkala di cloud dan menyimpan dokumen cetak di lebih dari satu lokasi. Resiko terakhir adalah rendahnya partisipasi stakeholder dalam kegiatan sosialisasi. Jika partisipasi rendah, hasil survei bisa kurang diterima atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Mitigasinya adalah menggunakan metode sosialisasi yang beragam serta memilih waktu yang tepat agar lebih banyak pihak dapat hadir. Untuk kategori resiko rendah, pengendalian cukup berupa langkah sederhana seperti konsultasi awal, audit kecil, dan juga cross-check data. Pada kategori sedang hingga tinggi, tindakan harus lebih intensif seperti supervisi langsung di lapangan, penggunaan checklist harian, bahkan hingga mentoring progres mingguan yang ada. Sementara resiko ekstrim membutuhkan penanganan besar seperti revisi total peta, pendampingan instansi, atau migrasi data secara menyeluruh untuk memastikan akurasi dan keamanan. Dan, melalui analisis resiko yang menyeluruh, setiap tahapan survei garis sempadan dapat dikendalikan dengan baik. Pengendalian yang tepat membuat proses survei lebih efektif dan minimalkan potensi kesalahan teknis.
Hal ini penting agar hasil yang diberikan benar-benar akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang ada. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.